Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lia Sampemanda dengan NIM 4521012098. Halo, nama saya Atika Mutmainah. NIM saya 4521012103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sertira Tepare dengan nomor stambuk 4521012138. Saya akan menjelaskan mengenai biaya langsung atau direct cost. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian direct cost atau biaya langsung. Biaya langsung adalah suatu proses yang berkaitan langsung dengan proses produksi yang dimana dapat dilacak pada suatu objek tertentu. Nah, salah satunya yaitu bahan baku. Nah, contoh sederhana yang saya ambil yaitu pada sebuah kedai kopi yang dimana di dalamnya terdapat seorang barista yang bertugas membuat sebuah kopi yang dimana bahan bakunya yaitu kopi dan gula sebagai bahan baku utama. Di sini saya akan menjelaskan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak bisa dibebankan secara langsung dengan unit yang diproduksi. Contohnya persediaan dan utilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya, yaitu biaya tidak langsung. Nah, contoh sederhananya yaitu seperti gaji karyawan, yaitu gaji karyawan admin dan gaji karyawan marketing. Dan selanjutnya itu ada contoh sederhana lagi seperti di perusahaan. Kita memiliki kantor yang dipergunakan untuk kebutuhan administrasi. Nah, sewa gedung tersebut akan dikelompokkan masuk ke dalam biaya administrasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Tasyah, mahasiswa dari Universitas Bosowa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dengan NIM 45210121. Halo, saya Vicky Simembele. Saya dari Universitas Bosowa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 4521012093. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azia Radatul Adawiyah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dengan NIM 4521012117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfrina dari Manajemen Share, nomor induk mahasiswa 4521012079. Saya akan menjelaskan apa itu fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya dengan nilai tetap yang tidak berubah meskipun terjadi peningkatan atau penurunan pada jumlah barang atau jasa. Contoh dari fixed cost seperti gaji pegawai, uang sewa gedung, tagihan air dan listrik. Karena akan selalu dikeluarkan selama perusahaan beroperasi. Fungsi dari fixed cost adalah agar perusahaan mengetahui apakah mereka sudah balik modal atau belum dan mempermudah perusahaan untuk menentukan perolehan laba yang waktunya cukup panjang. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu variable cost atau biaya variabel. Jadi, variable cost itu adalah biaya yang meningkat secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas beberapa variabel. Contohnya, teman-teman ingin membeli jus lemon. Harga jus lemon tersebut yaitu 10.000. Berarti satu jus lemon berharga 10.000. Ketika teman-teman ingin membeli 2 jus lemon, harganya 20.000. 3 jus lemon harganya 30.000. Itulah yang disebut dengan variable cost atau biaya variabel. Karena biayanya meningkat secara proporsional dengan beberapa tingkat aktivitasnya. Saya akan menjelaskan miskost. Miskost adalah varian biaya yang ikut berubah bila volume produksi berubah. Akan tetapi, tidak seperti biaya variabel yang tidak mengalami perubahan dalam proporsi langsung atau bisa disebut biaya campuran. Contohnya adalah penyewaan truk pengangkut, di mana sewa tetap yang dibayarkan masih harus ditambah dengan beban variabel yang didasarkan pada jarak tempuh dan biaya tenaga. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu biaya produksi, yaitu biaya semi variabel. Apakah biaya semi variabel tersebut? Biaya semi variabel adalah campuran atau gabungan dari
dua biaya, yaitu biaya tetap dan juga biaya campuran. Di dalam biaya semi variabel terdapat dua unsur, yaitu unsur tetap, di mana unsur tetap yaitu merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan sebuah jasa, sedangkan unsur variabelnya adalah bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan kegiatan suatu perusahaan. Apakah contoh dari semi variabel tersebut? Jadi contoh semi variabel tersebut adalah seperti penggunaan listrik dalam suatu perusahaan. Jadi di mana mau kita menggunakan listrik dalam suatu perusahaan ataupun tidak kita gunakan, tetap kita akan membayar tagihannya. Begitupun ketika kita menggunakan listrik tersebut dalam jumlah yang banyak, tentunya kita akan membayar tagihannya sesuai dengan pemakaian yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Roslin Pasang dengan NIM 4521012131. Perkenalkan, nama saya Fitriani Arifin dari kelas manajemen C, NIM 45210121002. Halo, perkenalkan nama saya Putri Sion dengan nomor stambuk 4521012076. Perkenalkan, nama saya Diana Patula dengan NIM 4521012087. Halo, perkenalkan nama saya Suliana Syamsul dengan NIM 4521012051. Halo, nama saya Olympia dengan NIM 4521012081. Halo, nama saya Stefania Nelvin Samban, NIM 4521012149. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu klasifikasi biaya, yaitu biaya operasional. Baik, biaya operasional adalah biaya berkelanjutan yang mencakup semua pengeluaran modal untuk kegiatan produksi maupun kegiatan lainnya. Sebagai contoh sederhananya, seseorang berinvestasi untuk sebuah perusahaan sekitar 3 miliar, kemudian uang 3 miliar tersebut digunakan untuk kegiatan proses produksi dalam perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah dana atau modal yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengolahan bahan baku dalam menciptakan suatu produk. Ada 3 unsur dalam biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, ada biaya overhead. Contoh biaya bahan baku seperti bahan baku dalam pembuatan kopi, seperti biji kopi, air, dan juga gula. Contoh biaya tenaga kerja langsung adalah pegawai dari barista. Yang ketiga ada biaya overhead. Contoh biaya overhead yaitu biaya sewa gedung, biaya listrik, dan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku. Bahan baku merupakan suatu bahan yang bisa digunakan dalam membuat suatu produk dengan berhubungan kayak contohnya seperti mebel, itu dia membutuhkan kayu dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biaya tenaga kerja yang biasa disebut sebagai upah. Nah, biaya tenaga kerja ini bisa didefinisikan sebagai pembayaran atau upah karyawan yang didasarkan pada jam kerja atau karyawan yang sedang bekerja pada bagian produksinya. Adapun contoh dari biaya tenaga kerja ini, yaitu gaji pokok atau upah pokok yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua, tunjangan kesehatan yang diberikan kepada karyawan untuk membantu mereka dalam memenuhi biaya perawatan kesehatan. Dan yang ketiga, ada bonus yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja luar biasa yang mereka capai selama kegiatan. Nah, di sini juga biaya tenaga kerja ini perlu dianggarkan dengan tepat karena dapat memberikan sejumlah manfaat seperti penggunaan tenaga kerja yang efisien. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu bisa menjadi alat pengawasan. Saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi barang ataupun jasa.
Umumnya, biaya ini dimiliki oleh setiap perusahaan dan berasal dari divisi pendukung produksi dalam perusahaan tersebut. Contoh biaya overhead pabrik sebut saja seperti biaya untuk fasilitas tambahan dalam proses produksi, biaya asuransi, pajak, dan masih banyak lagi. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan produksi, akan tetapi usaha bisa tetap beroperasi salah satunya dengan adanya biaya ini. Oleh karenanya, biaya overhead pabrik tetap harus dianggarkan oleh setiap perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan penolong, di mana bahan penolong adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bahan utama dalam produksi tersebut. Contohnya, jika orang membuat roti, akan membutuhkan bahan utama seperti tepung, terigu, gula, dan telur. Sedangkan bahan penolongnya seperti tisu dan bahan pendingin dalam produksi tersebut. Saya membawakan materi biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah upah atau gaji yang diberikan kepada karyawan yang kinerjanya berhubungan dengan persediaan barang atau jasa. Contoh biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nara Fitri Alivia dengan NIM 452101802080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nur Sahra dengan NIM 45210120094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jevita Pranada Setia dengan NIM 4521012070. Perkenalkan, nama saya Nia Lavenia, NIM 4521012061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Mariano Narika, NIM 4521012099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM 4521012088. Saya akan menjelaskan tentang biaya relevan. Biaya relevan adalah matriks keuangan yang berguna karena membantu perusahaan untuk minimalkan biaya yang tidak penting atau tidak relevan yang tidak akan mempersulit proses pengambilan keputusan. Seperti contohnya, sebuah toko pakaian besar sedang ingin mempertimbangkan untuk merubah citranya menjadi toko mewah. Mereka saat ini memiliki 50 toko di seluruh negeri dan akan mengecilkan tokonya menjadi 10 toko. Mereka mempertimbangkan biaya relevan yang timbul dari penutupan toko dan kehilangan pendapat yang berharga atau mempertahankan toko tetap terbuka dan terus menghasilkan lebih banyak uang. Pada akhirnya, manajemen memutuskan bahwa penutupan toko-toko tersebut tidak sebanding dengan kehilangan biaya yang relevan, sehingga toko-toko tersebut tetap terbuka sampai saat ini. Saya akan menjelaskan tentang biaya yang tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah terkait dengan keputusan bisnis yang sedang dipertimbangkan dalam konteks analisis biaya manfaat atau pengambilan keputusan bisnis. Biaya yang tidak relevan tidak harus dipertimbangkan karena tidak akan mempengaruhi hasil keputusan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk menghentikan produk yang tidak menguntungkan, biaya pembelian mesin produk yang digunakan untuk produk tersebut mungkin tidak relevan, karena biaya tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan untuk menghentikan produk. Namun, biaya-biaya seperti biaya tenaga kerja, biaya baku, dan biaya pemasaran yang terkait dengan produk mungkin relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan bisnis, penting untuk membedakan antara biaya yang relevan dan biaya yang tidak relevan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai biaya hangus. Biaya hangus adalah biaya yang tidak relevan, di mana hal tersebut merupakan biaya hangus yang mengalami perubahan sehingga tidak dapat mengalami bahan perhitungan biaya sewa, kampanye pemasaran. Biaya hangus juga merupakan biaya yang terjadi di masa lalu dan tidak dapat diubah sekarang maupun di masa yang akan datang. Adapun cara untuk menghindari biaya hangus. Yang pertama itu
kita harus terlebih dahulu memahami biaya peluang. Biaya peluang itu seperti misalnya kita memilih sebuah pilihan, tetapi kita mengorbankan pilihan yang lainnya. Kedua, kita harus melakukan kerjasama dengan tim. Salah satu contoh biaya hangus yang pertama itu perusahaan menolak untuk membeli mesin karena ia mengefisienkan biaya. Kedua, menyewa penerjemahan, di mana ketika kita menyewa penerjemahan tersebut itu tidak boleh dihentikan karena ketika kita hentikan biaya tersebut termasuk dalam biaya hangus. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya peluang. Biaya peluang juga biasa disebut dengan opportunity cost, di mana kita membuat pilihan tertentu dan mengabaikan atau mengorbankan pilihan lainnya. Simpelnya, peluang hilang karena pilihan yang kita buat. Contohnya misalnya, jika kamu mempunyai waktu luang, kamu memilih untuk menggunakan waktu tersebut untuk istirahat atau nongkrong. Jika kamu memilih untuk istirahat, maka kamu kehilangan kesempatan untuk nongkrong. Begitupun sebaliknya, jika kamu memilih untuk nongkrong, maka kamu kehilangan kesempatan untuk beristirahat. Contoh lainnya misalnya, jika kamu memiliki uang 10 juta, maka di mana kamu mempunyai dua pilihan, yaitu pilihan pertama untuk berkuliah atau yang kedua sebagai modal usaha. Jika kamu memilih untuk berkuliah, maka kamu kehilangan kesempatan untuk memulai usaha. Begitupun jika kamu memilih untuk modal usaha, maka kamu kehilangan kesempatan untuk berkuliah. Jadi biaya peluang itu tidak selalu berkaitan dengan uang, tetapi juga berkaitan dengan waktu atau keuntungan yang akan diperoleh di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biaya terkendali. Jadi, biaya terkendali atau controllable cost adalah biaya yang dapat diubah dalam jangka waktu pendek. Lebih khususnya lagi, biaya tersebut dapat dianggap atau dikatakan dapat dikendalikan apabila keputusan untuk menanggungnya hanya ada pada satu orang saja. Jika malah melebihi dari satu orang, maka biaya tersebut tidak dapat dikendalikan dari perspektif individu manapun. Kemudian contoh dari biaya terkendali adalah langganan, kompensasi karyawan, bonus, iuran, sumbangan, dan pelatihan. Kemudian adapun tujuan dari biaya tersebut. Tujuannya untuk membantu manajer dalam suatu proses perencanaan dan kontrol aktivitas terhadap perusahaan yang dijalankan, sehingga berjalan secara efisien dan efektif. Saya akan menjelaskan tentang biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost. Biaya tak terkendali atau uncontrollable cost adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pemimpin atau jabatan tertentu berdasarkan wewenang yang ia miliki, atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam waktu tertentu. Seperti seorang manajer tidak mampu mempengaruhi suatu biaya melalui kebijakannya, maka biaya tersebut merupakan biaya tidak terkendali bagi manajer tersebut. Adapun contoh biaya tak terkendali yaitu seperti gaji manajer puncak dan biaya tingkat korporasi seperti biaya penelitian dan biaya pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kurniawati dari Manajemen C dengan NIM 452101-2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila dengan NIM 113. Perkenalkan, nama saya Meliati Tiko Tasik dengan NIM 4521012143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sanda dengan NIM 049. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Diwanti Made dari Fakultas Universitas Bosowa dari Prodi Manajemen dengan NIM 452101-2062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devila Roman Popang dengan NIM 452101-2044 dari Program Studi Manajemen. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang biaya non-produksi. Biaya non-produksi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Dan contoh dari biaya non-produksi ialah biaya iklan, biaya pengiriman, biaya perjalanan dalam rangka penjualan, komisi penjualan, gaji untuk bagian penjualan, dan biaya gudang penyimpanan barang jadi.
Saya akan menjelaskan tentang biaya periode atau period cost, di mana biaya periode atau period cost ini adalah segala biaya-biaya yang tidak terkait dengan produksi unit atau pengiriman jasa yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi biaya periode ini atau period cost biasanya merupakan biaya rutin bulanan yang relatif stabil dan tidak melihat apakah kondisi perusahaan ini sedang naik atau turun. Jadi contoh period cost ini adalah gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya makan dan atau biaya hiburan lainnya, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya tunai atau biaya out of pocket cost. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu biaya. Biaya itu adalah harga pertukaran atau pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian apa itu biaya tunai atau biaya out of pocket cost. Biaya tunai adalah biaya yang membutuhkan pengeluaran kas atas kebutuhan saat ini atau kebutuhan yang akan mendatang. Dan pengertian biaya tunai dapat juga diartikan sebagai pengeluaran yang wajib dikeluarkan seorang pegawai untuk pemenuhan setiap tugas di suatu perusahaan. Dan uang yang dikeluarkan tersebut nantinya akan digantikan oleh perusahaan. Baik, yang kedua yaitu jenis-jenis biaya tunai. Yang pertama yaitu asuransi biaya kesehatan. Asuransi biaya kesehatan ini memberikan kita waktu 1 tahun untuk menghitung setiap total yang akan dibayar setiap tahunnya untuk biaya kesehatan dan biaya perawatan. Jenis yang kedua yaitu biaya pindah atau biaya relokasi. Biaya pindah ini diwajibkan pajak jika seseorang pindah karena suatu pekerjaan atau pindah ke tempat lain. Dan seseorang tidak dikenakan pajak jika seseorang tersebut seorang militer dan pindah karena perintah militer. Yang terakhir yaitu contoh biaya tunai. Seorang karyawan seringkali keluar untuk berbisnis di suatu perusahaan lain. Dan biaya yang mereka keluarkan itu nantinya akan digantikan oleh orang yang memperkerjakan mereka atau seorang manajer di suatu perusahaan tersebut. Biaya-biayanya yang termasuk yaitu biaya tiket pesawat, biaya makan, biaya penginapan, sewa mobil, serta biaya dan perlengkapan yang berkaitan dengan pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pengusaha dalam memasarkan produk mereka, mempromosikan produk mereka, serta menjangkau konsumen. Biaya pemasaran ini terjadi ketika produk sudah selesai diproduksi, kemudian disimpan di gudang, dan dijual di pasaran. Adapun jenis biaya pasaran yang pertama yaitu biaya pemasaran tetap. Biaya pemasaran tetap atau biasa dikenal dengan istilah fixed marketing cost adalah biaya yang bersifat tetap, tidak berubah, jumlahnya tetap sama dan digunakan dalam kegiatan pemasaran. Yang termasuk dalam biaya pemasaran tetap yaitu diantaranya gaji karyawan pemasaran, sewa gedung pemasaran, iklan dan promosi. Biaya-biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan pada setiap bulan tertentu dan periode tertentu, tanpa memperhatikan penjualan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu biaya variabel pemasaran. Biaya variabel pemasaran adalah biaya yang berbanding terbalik dengan biaya tetap pemasaran. Biaya variabel pemasaran ini sifatnya berubah-ubah pada saat tertentu. Contoh biaya semi variabel yaitu biaya pengiriman dan distribusi, kemudian biaya komisi penjualan. Yang ketiga yaitu biaya yang menimbulkan pesanan. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pelanggan. Contohnya yaitu iklan, promosi, pameran dagang, dan layanan pelanggan.
Kemudian yang keempat yaitu biaya pelayanan pesanan. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan demi memperhatikan pesanan konsumen. Contohnya yaitu biaya administrasi, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu differential cost. Differential cost merupakan biaya masa depan yang dapat dipergunakan dalam membuat keputusan pada masing-masing alternatif suatu perusahaan. Selain itu, differential cost juga merupakan perbedaan atau selisih biaya dua alternatif atau lebih. Contohnya itu, jika kita menyewa rumah di Bali seharga 25 juta dan di Jakarta seharga 20 juta. Jadi perhitungan differential cost-nya itu sewa rumah di Bali dikurang sewa rumah di Jakarta. 25 juta dikurang 20 juta, jadi 5 juta. Pentingnya differential cost ini dapat menjadi alat yang efektif bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi pendapatan aliran atau laba. Selain itu, perhitungan differential cost juga menjadi metode yang sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan harga produk atau layanannya. Yang terakhir, adapun kriteria differential cost ini, yang pertama, analisis differential cost tidak dapat dibuat di dalam. Saya di sini membahas tentang avoidable cost atau biaya terhindarkan. Jadi biaya terhindarkan ini adalah biaya yang tidak jadi dikeluarkan atau dihilangkan karena adanya alternatif lain. Dan biaya terhindarkan ini terjadi ketika suatu perusahaan ditutup, operasi dibatalkan, dan produk dibatalkan. Seperti contohnya sebuah perusahaan melakukan perbaikan produk lusinan merek yang ingin dihilangkan karena tidak sesuai dengan merek, maka diperlukan perbaikan. Meskipun biaya tetap seperti sewa gedung, asuransi, dan biaya gaji tertentu masih harus dibayar, namun ada signifikan biaya terhindar seperti biaya penelitian, biaya pemasaran, dan biaya pengembangan yang dari biaya operasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Renaldi Saputra dengan nomor stambuk 4521012106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Sandika dengan NIM 45210175. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andi Aidil Ramadan Mustafa dengan nomor NIM 4521012100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gustiawan dengan NIM 4521012083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 4521012037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tisode Saputra, NIM 4520121009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 4521012089. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan adanya biaya total. Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa pada tingkat output tertentu. Adapun contoh yang termasuk dalam biaya total. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya yang tidak berubah. Contohnya adalah biaya sewa gedung, biaya listrik, dan biaya gaji karyawan tetap. Dan yang kedua adalah biaya variabel, biaya yang berubah. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah biaya semi variabel, biaya yang terdiri dari komponen tetap dan variabel. Contohnya adalah biaya telepon, terdiri dari biaya tetap dan biaya panggilan yang selalu berubah-ubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang diperlukan sebuah perusahaan untuk memproduksi sebuah unit barang. Perusahaan bisa menentukan harga sebuah produk atas biaya rata-rata agar mendapatkan laba. Contoh biaya rata-rata adalah harga sewa,
biaya mesin, gaji karyawan, dan langganan tahunan untuk keperluan bisnis. Rumus biaya rata-rata adalah biaya rata-rata sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi jumlah unit yang diproduksi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu biaya marginal. Biaya marginal adalah ongkos ekstra untuk membuat sebuah unit tambahan. Biaya marginal adalah kos yang dikeluarkan ketika perlu menambahkan ongkos produksi dikarenakan permintaan tambahan. Dan ada satu contoh, seorang pemilik usaha biasanya membutuhkan produksi sebanyak 1 juta untuk 5 baju. Nah, ternyata ada peningkatan besar, 10 baju. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang historical cost. Historical cost adalah pengukuran aset yang berdasarkan biaya perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Aset tetap dibagi atas 4 bagian. Yang pertama bangunan, peralatan, mesin, dan tanah. Model pengukuran setelah pengukuran awal diantaranya adalah nilai historis atau historical cost. Historical cost merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul guna menangani kualitas produk yang dihasilkan, baik mempertahankan mutu maupun memperbaiki produk yang cacat atau tidak sesuai standar. Biaya kualitas dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Biaya pencegahan digunakan untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi pada kualitas sebuah produk. Biaya pencegahan dapat pula dinilai dengan sebuah investasi. Biaya pengeluaran yaitu biaya untuk inspeksi bahan baku, pengujian produk pada proses pembuatan barang jadi, dan sebagainya. Biaya kegagalan dalam menghasilkan produk dengan kualitas standar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni kegagalan internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan job order costing adalah metode akumulasi biaya yang digunakan untuk menghitung setiap pesanan pelanggan berbeda. Adapun manfaatnya menjadi bahan pertimbangan menerima atau menolak pesanan. Contohnya, perusahaan sablon baju, dia menyablon baju sesuai dengan jumlah pesanan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan perilaku biaya. Apa itu perilaku biaya? Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dan hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Perilaku biaya merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Perilaku biaya juga merupakan sama biaya yang tetap dikeluarkan dan tidak dapat dikurangi. Contohnya, biaya depresiasi dan PBB. Itu dulu Pak, salah. Salah terus kah, Bah? Jangan lupa. Ampun lupa.
Aku lupa itu. Maaf. Aku lupa sebut minggu. Astagfirullah.